Kembali lagi di alur cerita film di Gendok Channel. Cerita kali ini kisah Julie, gadis desa yang menawan berparas cantik suaminya anak orang kaya. Sayang sekali dia meninggal saat sedang kerja. Julie menjadi pikiran karena dia sedang mengandung, sementara ibu dan saudaranya terus berharap mendapat uang dari Julie. Julie dipaksa mencari mertuanya meminta uang untuk merawat bayinya kelak. Suatu hari Julie ziarah ke kuburan suaminya, begitu juga mertuanya. Di sana ada percekcokan keluarga itu. Di mana tiba mertuanya mendatangi tempat mereka ribut. Wanita paruh baya itu mengaku sebagai ibu dari suami Julie, sekaligus nenek dari anak yang dikandung Julie. Dia pun akan membawa Julie ke rumahnya. Mertua Julie pun memberi ultimatum ke keluarga Julie, supaya tidak macam-macam kepada Julie, karena dia sudah menjadi bagian penting dalam keluarganya. Wanita paruh baya itu pun menyuruh anak buahnya memberi pelajaran kepada saudara laki-laki Julie, yang sering melakukan kekerasan kepada Julie. Si ibu mertuanya membawa Julie ke rumahnya untuk dijaga dan diperhatikan. Julie sendiri tidak tahu kalau almarhum suaminya memang kaya, karena selama ini yang dia tahu suaminya sebagai kontraktor. Begitu Julie sampai di rumah mertuanya, dia didapuk sebagai nyonya muda. Punya pelayan lengkap, fasilitas yang dia dapat mewah. Setelah dibawa ke dalam rumah dan diperkenalkan kepada para pelayan, ibu mertuanya keluar ziarah ke kuburan anaknya. Namun tiba-tiba mendapat informasi kalau anaknya Ken telah sampai dan segera menuju rumah. Para pelayan beritahukan kalau mereka khawatir Ken bertemu Julie dan terjadi percekcokan di antara mereka. Mengingat Julie sedang mengandung, ibu mertuanya pun langsung balik ke rumah mendampingi Julie sebelum Ken sampai ke rumah. Begitu ibu paruh baya itu sampai di rumah, Bersamaan datang juga adik suaminya yang baru pulang dari Amerika. Pria itu namanya Ken. Dia begitu melihat Julie, langsung menuduh Julie yang akibatnya abangnya kecelakaan. Karena Julie tidak terima lalu ditampar di depan mertuanya. Mertuanya hanya diam. Setelah itu mereka berdua pun menjadi akrab. kenapa Julie marah dan terpaksa menampar Ken? Karena bagaimana dia mencelakai atau mengakibatkan suaminya kecelakaan sementara dia sedang mengandung anaknya. Supaya tidak stres, ibu mertuanya mengajak ke toko busana untuk belanja. Sesampainya di sana ada saja perlakuan buruk dia alami dari pelayan toko. Sepanjang Julie ini diawasi mertuanya, banyak halangan dan rintangan dihadapi dalam kondisi hamil. Karena orang baru di keluarga mertuanya membuatnya dibully. Orang-orang yang kerja di tempat usaha mertuanya. Bahkan keluarganya sendiri perlakukan dia dengan sangat biadab. Padahal mereka tahu Julie sedang hamil. Sampai suatu ketika Julie mengalami pendarahan akibat kekerasan fisik saudara laki-lakinya. Julie ditolong oleh Ken yang mendengar minta tolong lewat HP. Julie dibawa ke rumah sakit. Dokter sarankan dilakukan operasi anestesi. Dan operasinya berhasil. Bahagianya kabar kandungannya tidak gangguan. Bayinya aman. Suatu hari Ken menerima laporan kalau pengeluaran ibunya untuk Julie sangat besar. Ken minta asistennya cari tahu latar belakang keluarga Julie.
Sementara itu, ibu dan saudara laki-laki Julie merancang rencana meminta Julie datang karena ibunya sedang sakit. Sayangnya Julie justru disekap dan dianiaya karena tidak bisa memberi uang banyak ke mereka. Julie mengingat momen di mana saat dia dan suaminya masih sama-sama bekerja sebelum mereka terpisah untuk selamanya. Julie yang disekap hendak dibawa pergi, namun sempat dia menelpon Ken. Dengan segera Ken perintahkan anak buahnya untuk segera ke tempat Julia disekap. Untungnya mereka sampai sebelum Julia dibawa pergi. Tiba-tiba Julie pingsan karena pendarahan akibat kekerasan saudara laki-lakinya. Ken langsung membawa Julie ke hospital. Dokter sarankan supaya dioperasi, mereka sepakat dan akhirnya operasinya berjalan lancar. Ken yang menemani Julie di hospital. Mereka pun balik sampai di rumah ada momen romantis. Saat Julie turun dari mobil, kakinya mencong lalu dibantu papa oleh Ken. Cepat-cepat mertuanya menghampiri. Mereka pun berbincang. Julie minta ke mertuanya supaya dia dibolehkan kerja. Mertuanya minta Ken mengantarkan ke toko sepatu milik suaminya. Ada lagi momen romantis di mana Ken membantu memasangkan sabuk pengaman kursi mobil Julie. Karena bosan di rumah, Julie pun minta diberi kesempatan untuk kerja. Akhirnya dia kerja di toko sepatu milik mertuanya. Di toko itu dia dizolimi, namun staf tokonya kaget. Ternyata Julie adalah nyonya muda almarhum suaminya, pemilik toko sepatu. Malamnya Julie mulai mual-mual dan diketahui Ken yang sedang membaca di ruang tamu. Dia bertanya kepada pelayan senior obat untuk mual-mual. Kemudian setelah mendapat informasi resepnya, Ken mulai mengolah resep itu sendiri. Saat Julie bolak-balik ke kamar mandi, Ken memberikan ramuan yang dia buat untuk Julie. Romantis banget dah. Di tempat kerja, Julie dizolimi oleh manajer. Kemudian datang Ken menemui Julie, memastikan wanita cantik itu keadaannya baik-baik saja. Justru dia menemukan perlakuan zolim ke Julie. Akhirnya manajer dan stafnya mereka dipecat saat itu juga.
Malamnya mertuanya minta Ken menemani Julie untuk cek rutin kandungan karena semakin besar perut Julie. Akhirnya mereka pun ke hospital. Dokter anggap Ken adalah suami Julie dan meminta Ken menemani Julie di ruangan dokter. Bahkan Ken diminta dokter meraba perut Julie biar ikut merasakan gerakan bayinya. Betapa kagetnya Julie ketika perutnya dipegang, diraba oleh Ken. Bahkan bukan hanya kaget tapi Julie merasakan yang namanya geli. Bagaimana tidak geli kalau perut dipegang dan dielus oleh pria yang bukan haknya karena mereka berdua tidak mau terbuka dengan dokter, sehingga anggapan dokter kalau Ken itu suami Julie kocak. Suatu hari, Julie diajak mertuanya ikut acara bisnis. Di sana dia juga dibully oleh beberapa orang yang sirik dengannya. Penampilan Julie yang bernyanyi, kolaborasi dengan Ken bermain piano, sangat serasi. Bahkan Ken mulai mengagumi Julie wanita cerdas dan cantik. Ken pun mulai perlahan mencintainya. Gelagat itu terlihat sejak cek kandungan, olahraga yoga, bahkan Ken menanyakan, apakah nanti Julie akan mencari seseorang untuk menjaga dia dan anaknya? Julie menjawab akan dipikirkan setelah melahirkan. Di malam itu Ken sangat kagum dan terpana melihat penampilan Julie. Ibu Ken juga sangat memuji Julie. Bahkan saat Ken diajak bicara. Tanpa sadar ketika ibunya minta Ken menikah dengan Julie pun dia iakan. Selesai acara itu, sang mertua minta supaya Julie harus ikut senam yoga ibu hamil. Ken lagi-lagi dipaksa menemani Julie selama Julie ikut yoga. Ken dan Julie merasa kaku, maklum bukan suami istri sah. Ken hanya berusaha profesional demi keponakannya, apalagi ini cucu pertama untuk ibunya. Sejak itu Ken dan Julie terlihat makin akrab dan saling terbuka. Ken menanyakan bagaimana ke depannya, bahwa Julie harus punya seseorang untuk menjaga dirinya dan juga anaknya. Julie menjawab, nanti terserah ibu.
Keluarga Julie pun tidak tinggal diam. Mereka tidak puas, hanya diberikan uang 50 juta yuan oleh Julie saat ibunya menemuinya. Saat Ken dan Julie sedang jalan ditahan, ada yang telepon Julie kalau ibunya disandra dan minta uang tebusan 500 juta. Julie pun datang, namun semua itu tipu muslihat. Rupanya skenario ibu dan saudara laki-lakinya. Julie pun diikat dan disandra. Ken yang sejak dari taman sudah gelisah dan curiga. Mendengar kabar kalau Julie disandra, Ken membawa uang yang diminta. Di TKP Ken, selamatkan Julie, tapi Ken sedikit luka akibat goresan pisau abang Julie. Sementara Julie obat luka, tanpa sadar mereka mulai saling suka. SN ketahuan ibu Ken, nggak lama Julie mengeluh perutnya sakit. Serta merta Ken membawa Julie ke hospital. Julie melahirkan anaknya dengan selamat. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bersama-sama. Ken janji akan menjaga anak abangnya, serta mempersunting Julie May jadi istrinya. Julie pun menerima sesuai dengan janjinya. Mereka berdua pun akhirnya menikah, dan Ken langsung gaspol bikin anak lagi, biar mamanya punya banyak cucu. Memang kalau sudah sah suj, jadi hak milik, tidak boleh ada tolak-menolak. Gaskan Ken, sampai lumpuh pun jadi. Cerita pun selesai, jangan lupa subscribe dan komennya untuk biar lebih baik. Terima kasih.